Masih di Harmonesia, Harmoni Indonesia, 14 tahun Kompas TV. Sama saya Muhammad Syahreza. Kali ini saudara, kita juga akan berdiskusi dengan sejumlah tokoh yang hadir pada malam hari ini. Tapi sebelum itu, izinkan saya mengucapkan terima kasih banyak telah hadir seluruh tamu dan juga seluruh tokoh yang hadir di Harmonesia, Harmoni Indonesia 14 tahun Kompas TV. Sudah satu meja bersama saya. Ada Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12 Bapak Yusuf Kalla. Selamat malam Bapak, terima kasih banyak sudah hadir malam hari ini. Baik. Lalu juga ada Ibu Puan Maharani, Ibu Ketua DPR kita. Terima kasih banyak Ibu sudah hadir malam hari ini. 14 tahun sudah Kompas TV hadir di tengah masyarakat. Yang saya ingin tanyakan ke Pak JK, Bapak bagaimana sebenarnya harapan Bapak kepada Kompas TV sebagai media arus utama untuk menjaga pedoman dan juga kepentingan publik? Ya, harmoni itu hasil daripada kedamaian. Kedamaian juga apabila kita sejahtera, maju dan sejahtera dan adil, akan timbul kedamaian. Dan kedamaian itu hanya bisa diciptakan kalau ada harmoni antar bangsa ini. Nah, itulah tentu bagaimana pentingnya, dan Kompas TV harus menjaga ini dalam analisanya, dalam pemberitaan, dan juga dalam siaran lainnya untuk bagaimana menjaga harmoni bangsa ini. Itu dia. Lalu juga tak lengkap rasanya jika hari ulang tahun Kompas TV yang ke-14 Bapak tidak ada harapan dan juga doa yang mungkin bisa disampaikan oleh Pak Yusuf Kalla. Harapan Bapak untuk Kompas TV dan juga Indonesia ke depannya seperti apa? Silakan Bapak. Harapan sebagai TV berita utamanya, dan tujuan ada hiburannya, agar seperti disahkan tadi harus memberikan isi berita yang faktual, yang memberikan kita kemajuan, harapan, dan juga kerjasama yang baik untuk menimbulkan harmoni kita semuanya. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi doa buat kita semua. Kami insan media dari Kompas TV. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Yusuf Kalla telah hadir di tengah-tengah kami malam hari ini. Tak lengkap selain Pak Yusuf Kalla juga ada Ketua DPR RI Ibu Puan Maharani yang juga telah hadir meluangkan waktunya di tengah kesibukannya hadir bersama kami di Kompas TV malam hari ini. Bu Puan, tadi Pak JK sudah menyampaikan harapannya untuk Kompas TV dan juga Indonesia ke depannya. Lalu bagaimana harapan yang bisa disampaikan dan kita dengarkan bersama Bu Puan dari Bu Puan Maharani soal bagaimana harapan Kompas TV dan juga Indonesia ke depannya? Ya, sebagai bangsa Indonesia kita harus selalu saling menghargai, selalu saling menghormati, selalu harus bisa saling mendengarkan, saling berbicara secara sehat untuk selalu menjaga harmoni dan harmonis di antara kita itu berjalan dengan baik. Karena sebagai bangsa Indonesia ya kekeluargaan itu yang paling penting. Dan itu harus dijaga dengan saling menghargai, saling menghormati, mau mendengar, mau berbicara dengan santun, dengan baik, dan secara sehat. Itu yang harus kita lakukan bersama-sama. Terakhir Ibu, apa yang bisa disampaikan untuk pemirsa Kompas TV dan kami insan media di Kompas TV 14 tahun usia kami di sini? Selamat ulang tahun ke-14 untuk Kompas TV. Selalu menghadirkan berita-berita yang terpercaya, selalu menghadirkan informasi yang mencerahkan bagi publik dan selalu konsisten untuk bisa mendapatkan kepercayaan rakyat, mendapatkan kepercayaan publik dalam menjaga demokrasi yang ada di Indonesia. Baik, terima kasih banyak Ibu Puan Maharani. Tak hanya Pak Yusuf Kalla, terima kasih Ibu dan juga Ibu Puan Maharani yang hadir malam hari ini. Masih banyak tokoh-tokoh yang juga hadir. Selengkapnya, silakan Cynthia Rompas.
Iya, terima kasih Reza. Selamat malam tentunya semua pemirsa Kompas TV dimanapun Anda berada. Dan tentunya para tamu yang sudah hadir pada malam hari di acara HUT Kompas TV yang ke-14. Reza, malam hari ini saya sudah bersama dengan Pak Ferry Juliantono, Menteri Koperasi, dan juga Muhammad Irfan Yusuf atau biasanya saya sapa Gus Irfan, Menteri Haji dan Umroh. Terima kasih Pak Ferry, Gus Irfan sudah hadir bersama kami di HUT ke-14 Kompas TV. Jadi sebelum saya bincang-bincang, selamat untuk amanah barunya, Makasih, untuk Mbak. tugas barunya. Makasih. Mudah-mudahan apa yang sudah diemban saat ini bisa menjaga kepercayaan masyarakat Amin. Indonesia. Pak Ferry mungkin bisa diceritakan ke kita seperti apa harapan bagi bangsa Indonesia tentunya saat ini, tak hanya itu saja tapi juga bagi Kompas TV sebagai salah satu televisi berita yang tetap menjunjung tinggi independensi dan menjaga kepercayaan publik. Ya, Kompas dari saya sejak bisa baca itu Kompas Harian koran ya? Ya. itu menjadi rujukan bagi rasanya buat kita semua. Dan setelah ada televisi, sekarang sudah 14 tahun, Kompas ternyata tetap menjadi bintang di langit, menjadi kompas bagi masyarakat Indonesia dan tentunya punya andil besar untuk membuat keanekaragaman yang ada di Indonesia dari semua bidang dan sektor ternyata tetap menjadi harmoni dan kita sekarang semua utuh semua di sini dan untuk Indonesia yang makin harmonis. Dan tentunya tema kita malam ini adalah Harmoni Indonesia. Harapan dari Pak Ferry sendiri apa untuk bangsa Indonesia? Ya sekarang dengan kejadian kemarin menjadi bahan introspeksi Ya. untuk semua pihak bisa belajar bahwa kita adalah bagian dari keluarga besar bangsa Indonesia. Tidak ada yang boleh ketinggalan, tidak ada yang boleh tertinggal dan tidak boleh ada yang senjang dan oleh karena itu kita harus menjadi tumbuh bersama, besar bersama dan sukses bersama sebagai Amin. bagian dari bangsa Indonesia. Baik, terima kasih Pak Sama-sama. Ferry untuk ucapan, harapan dan juga doanya. Tidak hanya untuk bangsa Indonesia tapi juga untuk Kompas TV. Gus Irfan selamat malam. Selamat malam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat selalu ya. Alhamdulillah. Jadi sekali lagi kami mengucapkan selamat untuk amanah barunya Terima dan kasih. juga kementerian yang baru. Terima kasih. Kementerian Haji dan Umroh pastinya banyak tugas dan juga PR ke depannya. Mungkin Gus Irfan bisa berbagi ke kita seperti apa harapannya untuk Indonesia ke depan dan khususnya untuk Kompas TV. Saya ini bukan orang yang sering melihat TV. Saya melihat TV itu hanya dua hal. Ya. Pertama, sepak bola langsung. Yang kedua, kalau ada berita yang perlu saya cari. Oke. Dan alhamdulillah salah satu referensi saya untuk mencari berita adalah Kompas TV. Terima kasih matur suwun Pak Gus Irfan. Oke, selanjutnya mungkin untuk Indonesia. Ini kan apalagi kementerian yang baru, tugasnya juga banyak. Kira-kira apa yang akan dilakukan Gus Irfan ke depan khususnya untuk masyarakat Indonesia? Kementerian baru ini sangat spesifik. Kita hanya berfokus pada masalah haji. Dan sesuai perintah Presiden, kami diminta untuk memberikan pelayanan terbaik untuk jamaah haji kita. Ya. Dan tentu tanpa dukungan dari media, termasuk Kompas, kami tidak akan bisa menjalankan tugas itu. Terima kasih semua media, terima kasih Kompas. Mudah-mudahan kita bisa bekerja sama dalam memberikan pelayanan kepada jamaah haji kita. Amin, terima kasih dan titip pesan satu Pak, mohon jaga kepercayaan masyarakat Indonesia. Insya Allah. Terima insya Allah. kasih Gus Irfan. Ya, selanjutnya kami akan berikan lagi kepada Pak Rahmat Pambudi. Apa kabar? Sehat Bapak? Oke Ibu, selamat malam. Terima kasih. Bapak mungkin bisa bercerita sedikit sekali lagi. Terima kasih sudah boleh berkenan hadir malam hari ini. Macet nggak Pak? Lumayan. Lumayan macet. Tepuk tangan dong untuk Pak Rahman tetap bersedia hadir malam hari ini.
Bapak mungkin bisa diberikan seperti apa harapan Bapak kepada Kompas TV dan juga kepada bangsa Indonesia. Mungkin 14 tahun Kompas TV ini apakah sudah memberikan ekspektasi yang luar biasa untuk Bapak secara pribadi dan juga secara umum? Saya sebelum mengenal Kompas TV, mengenal Kompas Koran dulu. Ya. Sejak anak-anak saya membaca Kompas. Dan saya berharap Kompas TV pun juga mengikuti apa yang sudah dilakukan Kompas. Pemberitaannya memberi arah bagi kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Sejak lahir, Kompas cetak sudah memberikan tempat di hati kita semua. Baik pojoknya, berita opininya, maupun berita-berita terkininya. Kita harap Kompas TV berkiblatlah Amin. pada Kompas cetak yang Amin. pemberitaannya kredibel, memberikan kedamaian, memberikan masa depan yang lebih cerah, dan memberikan harmoni untuk Indonesia menuju 100 tahun kemerdekaan kita. Baik, 80 mudah-mudahan tahun Indonesia, Kompas 14 tahun. 100 tahun nanti Indonesia, Kompas tetap masih ada dan tetap berjaya sepanjang sejarah kebangsaan Amin. Indonesia. Terima kasih Pak Rahmat atas harapan dan doanya juga. Mudah-mudahan kami tetap bisa terus menjadi rujukan masyarakat Indonesia untuk mencari berita yang independensi. Terima kasih. Saya Terima percaya kasih. dengan Kompas TV. Terima kasih. Selamat malam juga untuk Ibu Rini dari Kemenpan RB. Ibu boleh ya Bu ngobrol sedikit ya? Boleh. Ibu mungkin bisa di-sharing ke kita juga, ada tidak harapan khusus dan juga harapan yang spesifik bagi kami Kompas TV? Pertama sama seperti Pak Rahmat Pambudi, sejak kecil saya tahunya Kompas itu adalah koran gitu ya dan selalu menjadikan rujukan, dan ini sekarang saya kalau pagi-pagi bangun tidur yang saya nyalakan tentunya Kompas TV karena saya Tepuk tangan boleh dong. ya karena saya melihat berita-beritanya selalu aktual dan saya berharap Kompas TV itu terus tetap independen dan menyajikan berita yang aktual. Baik, terima kasih Ibu Rini. Ya. Mohon doanya agar kami tetap terus menjadi televisi berita yang tetap menjaga independensi dan kepercayaan publik. Baik, terima kasih Bu Rini, Pak Rahmat, Pak Ferry, terima kasih juga Gus Irfan. Terima kasih atas doa baiknya, mudah-mudahan ini bisa menjadi pesan bagi kami di HUT ke-14 Kompas TV agar terus menjadi televisi berita yang menjadi rujukan bagi publik dan juga bagi masyarakat Indonesia. Baik, selanjutnya saya akan kembali menyerahkan kepada Reza. Silakan Reza. Baik, terima kasih Cynthia. Besar harapan kami, doa dan juga harapan disampaikan. Kami sebagai Insan Media Kompas TV juga berharap bahwa kami terus tumbuh, terus hadir di tengah masyarakat. Dan di samping saya juga telah hadir Pak Sultan Bahtiar Najamuddin, Ketua DPD RI. Terima kasih banyak sekali lagi saya ucapkan kepada Pak Bahtiar sudah hadir di tengah-tengah kami, di tengah kesibukannya. Seperti yang lain Pak, yang ingin saya tanyakan. 14 tahun Kompas TV, apa yang bisa disampaikan kepada pemirsanya, harapan dan juga doa untuk... Ya baik, jadi di ulang tahun Kompas yang ke-14, itu tagline-nya udah benar, itu udah bagus banget, harmonisia, ya kan. Semoga Kompas TV sesuai dengan tagline-nya selalu menjadi atau teruslah menjadi media yang independen, terpercaya, dan tentu makin inovatif serta kolaboratif dengan pilar-pilar demokrasinya. Itu dia sesuai dengan logonya dan juga terima kasih sekali lagi atas doa dan juga harapannya untuk Kompas TV. Dan di sini juga telah hadir. Terima kasih, selamat malam Bapak Muti sudah hadir bersama kami di tengah-tengah. Saya boleh izin pinjam, Bapak boleh minta doa dan juga harapannya untuk Kompas TV yang merayakan hari ulang tahun ke-14 malam hari ini. Ya, sebagaimana para tokoh yang sudah menyampaikan ucapan selamat sebelumnya, saya menyampaikan selamat ulang tahun Kompas TV yang ke-14 dan mudah-mudahan bisa menjadi televisi yang menyajikan informasi yang mencerahkan, mencerdaskan, dan membawa Indonesia yang semakin maju, terutama dengan informasi-informasi edukatif. Televisi yang bisa menjadi tuntunan dan memandu masyarakat untuk berpikir kritis, cerdas, dan berkemajuan.
Amin, amin ya robbal alamin. Itu dia doa dan juga harapan untuk Kompas TV di usianya yang 14 tahun ini hadir di tengah masyarakat. Kita semua memiliki harapan yang sama bahwa Indonesia harus tetap maju dan bersatu di setiap tantangan zaman. Untuk itu semua elemen bangsa harus berjuang bersama dengan sepenuh hati. Jangan pernah patah arang untuk Indonesia yang gemilang. Mari kita dekap semesta karena Ibu Pertiwi harus tersenyum. Tahun Kompas TV bersama Indonesia. Kami hadir di setiap momen dalam setiap perjalanan bangsa, meliput dan menyiarkannya secara langsung. Kompas TV juga tidak pernah absen ikut merasakan denyut nadi, suka, duka bangsa. Saat ini Indonesia baru saja mengalami perjalanan yang akan jadi ingatan bersama. Sempat ada kemarahan dan menyisakan rasa pilu. Semua jadi pelajaran bersama. Di tengah gelombang lautan informasi, publik sering bingung memilah dan memilih mana peristiwa faktual, mana yang sudah dimanipulasi. Kompas TV berkomitmen menjadi rumah informasi yang memberi kejelasan dan kejernihan dari setiap peristiwa agar publik tidak saja dapat berita yang lengkap, tapi juga tercerahkan berkat kabar yang menginspirasi. 14 tahun Kompas TV bersiaran nasional, 9 September 2011. Di tanggal yang sama, 9 September 5 tahun lalu, bertepatan dengan hari di mana pendiri Kompas Gramedia, Bapak Yakob Utama, berpulang kembali kepada Sang Pencipta. Tanggal perayaan yang pernah bersamaan dengan tanggal kesedihan. Namun pada hakikatnya jadi penanda tentang rasa syukur sekaligus pengingat untuk terus menjalankan warisan nilai yang telah dimulai dan dibangun oleh pendiri Kompas Gramedia yang selalu mengingatkan kami untuk tidak alpa menumbuhkan harapan. Menjadi kewajiban kami untuk terlibat merajut asa, meski di sana sini berkecamuk kecewa. Pilihan paling mudah adalah pesimis, tapi itu tidak jadi pilihan. Karena kami percaya dari setiap ikhtiar baik tidak ada yang sia-sia. Di mana ada harapan, di situ ada jalan keberhasilan. Inilah asa yang ingin kami bagi. Tiap zaman punya tantangan berbeda. Kami tidak memilih berpangku tangan, tapi bergandengan tangan untuk harmoni Indonesia. Terima kasih Bapak, Ibu, dan seluruh penonton Indonesia yang selalu bersama Kompas TV. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Dulu setiap kali liputan orang tuh selalu bertanya, Kompas TV, emang Kompas ada TV-nya? Tapi sekarang saya bangga bisa jadi bagian dari Kompas TV yang sudah 14 tahun berdiri. Diperkuat dengan 31 news network biro di seluruh pelosok negeri. Kami rangkai mozaik berita terhangat khusus untuk Anda. Itulah Kompas TV.
Sebagai anak muda yang berada di Kompas TV, kami bukan cuma bekerja, tapi juga punya ruang untuk menyuarakan ide dan inovasi. Bukan sekedar menjadi media televisi, saat ini Kompas TV juga menjadi platform digital dengan subscriber terbesar untuk televisi berita di Indonesia. Kehadiran Kompas TV satu nafas dengan jurnalisme kredibel. Tekad kami tidak akan pernah berubah. Sekali independen terpercaya, tetap independen terpercaya. Kerjasama dalam harmoni untuk mencapai keberhasilan bersama. Harmonisasi bukan untuk menyeragamkan, tapi untuk merayakan keberagaman. Kompas TV haruslah juga jadi Indonesia Mini. Seperti petuah pendiri Kompas Gramedia, Bapak Yakob Utama. Empat 14 tahun Kompas TV berdiri, kami ingin ucapkan terima kasih kepada seluruh pemirsa setia Kompas TV. Kami juga ingin selalu setia melayani kepentingan publik untuk menjaga Republik dengan integritas dan kerja keras. Kompas TV, independen, terpercaya. Selamat malam dan selamat datang di perayaan 14 tahun Kompas TV yang disiarkan langsung dari The Tribrata Hotel dan Convention Center, Sutasoma Hotel, dan The Opus Grand Ballroom. Dan malam ini kita tiba di puncak rasa syukur 14 tahun Kompas TV yang telah melangkah dan membersamai setiap denyut nadi bangsa. Menjadi media terdepan dalam mengabarkan berita terkini, mengedukasi, serta menyajikan hiburan kepada pemirsa setia Kompas TV. Dan lebih dari itu, Kompas TV hadir untuk senantiasa menjaga harmoni negeri. Inilah Harmonesia, Harmoni Indonesia. Dan sebelumnya kami mengucapkan selamat malam dan selamat datang kepada seluruh tamu kehormatan yang sudah hadir pada malam hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, terutama untuk Ibu Rosi ya, karena sudah mempercayakan kami berdua menjadi host pada malam hari ini. Luar biasa, terima kasih Bu Rosi. Karena host yang tahun lalu sekarang tidak bisa hadir ya. Iya, karena memang tidak diundang untuk menjadi karena host. biasanya maunya yang hadir ngisi acara, nggak mau hadir kalau cuma ngisi buku tamu gitu kan. Lain kali mungkin bisa diisi yang lain ya, diisi dengan kegiatan yang positif yang lainnya. Kalau Bu Rosi memang saya sudah mengenal lama beliau. Bu Rosi ini rambutnya khas. Rambutnya pendek, tapi karirnya panjang. Itu dia. Karirnya Jadi rambut panjang. sama karir tuh panjangan rambut Berbeda, ya. berbanding terbalik. Jadi rambut pendek, karir panjang. Dulu pertama ketemu beliau, Bu Rosi ini wartawan, ketemu saya pelawak. Beliau kemudian jadi news anchor, ketemu saya pelawak. Ketemu lagi Bu Rosi pemret, pemimpin redaksi, saya pelawak. Nah sekarang beliau direktur utama Kompas TV. Ketemu saya tetap pelawak. Konsisten ya, Cak? Jadi sebenarnya secara karir dibanding beliau saya lebih stabil ya. Iya sih, stabil. Stabil atau nggak ada perkembangan, Cak? Stabil itu kata lain dari stuck ya. Oh, nggak ada perkembangan. Tapi kalau memang bicara dengan Bu Rosi itu, saya saking kenal lamanya saya paham betul karakter beliau. Gimana memangnya? Kalau nggak salah dulu tahun, kita mungkin Bapak Ibu ingat juga, tahun 2003, nah ini beliau ini. Nah ini dia, selamat datang Ibu Rosi.
Selamat datang Ibu Puan Maharani. Selamat datang Ibu Puan. Didampingi oleh Bu Rosi yang tadi saya ceritakan. Rambutnya selalu pendek tapi karirnya yang panjang. Itu dia Bu Rosi. Tadi mau cerita apa? Tahun berapa tuh? Tahun 2003, kalau kita kilas balik ke tahun 2003 Bapak Ibu. Bu Rosi ini pernah mewawancara Presiden Amerika, George W. Bush. Ya. Yes, George W. George Bush pernah diwawancara, dikulik tentang beliau nih. Iya. George Bush dikulik oleh Bu Rosi dalam program, kalau nggak salah nih George Bush waktu itu buka sidik Jos ya. Buka sidik Buka Jos. sidik Jos. Jadi bukan untuk George. George itu George, ini Jos. Karena di Indonesia, jadi buka sidik Jos. Pas banget ya. Baik, sekali Kamu lagi punya kami pengalaman ucapkan- nggak dengan Bu Rosi? Pengalaman aku sih banyak ya. Jadi pengalaman yang pertama adalah diundang di Kompas TV untuk menjadi pengisi acara di sini. Ya. Seperti malam hari ini, Seperti malam-malam sebelumnya. Jadi memang banyak. Kamu mau cerita pamer apa mau cerita? Mau cerita aja. Jadi nggak ada yang bisa dibanggakan, Cak. Iya sebenarnya, karena yang hadir ini luar biasa. Ada Bapak Yusuf Kalla. Bapak Yusuf Kalla sudah kenal lama dengan saya, Bapak. Selamat malam. datang, Bapak. Tadi beliau hadir sore di depan, saya sapa. Pak Yusuf Kalla gitu. Lama beliau kenali saya kan. Siapa kamu gitu. Itu namanya kenal lama ya Pak ya. Kenal lama, jadi ngenalinnya lama Kenalinnya banget lama ya. banget. Kenal gitu. lama. Karena kalau begitu saya sapa Pak Yusuf Kalla, Cak Lontong, itu namanya kenal cepet. Kalau ini kenal lama. Begitu ketemu langsung inget ya. Mbak Puan juga saya sering ketemu. Saya terakhir ketemu Bu Puan itu waktu Bu Puan terakhir ketemu saya itu. Iya, terakhir ketemu Bu Puan, waktu Cak Lontong terakhir ketemu. Iya, betul. Iya memang terakhir, bukan pertama, Cak. Di malam yang istimewa ini mari kita menundukkan kepala seraya memanjatkan doa untuk perjalanan Kompas TV ke depannya dan untuk Indonesia yang lebih baik. Untuk itu kami mengundang Menteri Agama Profesor Nasaruddin Umar untuk memimpin doa bersama. Kami persilahkan. Mari kita menundukkan kepala sejenak. Seraya berdoa dan bersyukur atas ulang tahun yang ke-14 Kompas TV. Dan secara khusus, izinkan juga secara khusus kami memohonkan doa secara khusus kepada salah seorang pendiri Kompas, Bapak Yaakob Utama, yang kita kenal sebagai salah seorang guru bangsa pada masanya. Izinkan saya memimpin doa secara agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Ya Allah, ya Tuhan kami, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Karena pada malam ini kami semuanya bersimpu di hadapan-Mu pada saat ini, berdoa sambil bersyukur atas usia media kebanggaan kami, Kompas TV, yang berusia 14 tahun. Kami mohon kepadamu ya Allah, ya Tuhan kami, berkahilah perjuangan yang telah, sedang dan akan dilakukan oleh Kompas TV dalam rangka mengangkat martabat kemanusiaan, martabat kebangsaan, martabat kemanusiaan. Kami sungguh sangat yakin bahwa di bawah bimbingan-Mu lah, maka insya Allah ke depan Kompas akan lebih menemukan dirinya sebagai salah satu media yang terbaik di bangsa kami. Ya Allah, ya Tuhan kami,
izinkan juga kami memohonkan doa kepada segenap para pendiri Kompas yang telah bersusah payah dan sehingga Kompas menjadi seperti apa yang kita saksikan sekarang ini. Terimalah di sisimu, tempatkanlah mereka semuanya di tempat yang sangat layak. Dan kami khususnya kepada para segenap pelanjut misi yang telah diwariskan oleh para pendiri, bimbinglah mereka semuanya agar tegar menghadapi berbagai macam tantangan dengan baik. Ya Allah, ya Tuhan kami sadar bahwa tantangan kami di masa depan sangat tidak ringan, tapi kami sungguh sangat yakin di bawah bimbingan dan pertolongan, maka insya Allah kami semuanya segenap keluarga besar Kompas TV akan melaksanakan tugas-tugas itu dengan baik. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada kesempatan ini juga izinkan kami memohon agar bangsa kami yang kami cintai bersama ini senantiasa tumbuh, berkembang, dan tangguh di tengah pertarungan dan persaingan dunia. Di tengah banyaknya tantangan dan cobaan, kami semuanya bermohon kepada-Mu, ya Allah, ya Tuhan kami. Berikanlah kekuatan-Mu untuk menguatkan kepada para pemimpin kami. Berikanlah kesabaran kepada masyarakat kami untuk menunggu dan merasakan kesejahteraan yang kita perjuangkan bersama. Dan pada akhirnya, ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami semuanya, dosa pemimpin kami, kekeliruan, kealfaan yang pernah kami lakukan. Kami sungguh sangat yakin bahwa Engkau adalah Tuhan kami, lebih menonjol sebagai Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allahumma taqabbal du'ana, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. TV hadir dan setia menemani masyarakat Indonesia. Ada perjalanan yang menggembirakan, ada perjalanan yang menyisakan luka. Semuanya harus jadi pelajaran. Malam ini, mari mengutas harapan untuk negeri tercinta Indonesia. Wahai para pemimpin negeri ini, berikan kepastian untuk jalan masa depan generasi kami, kini dan nanti. Wahai tunas-tunas harapan bangsa, mari kita basuh akal dengan ilmu, sirami hati dengan budi pekerti, karena negeri dibangun dengan jiwa yang berani dan hati yang suci. Jangan lupa untuk senantiasa tersenyum. Jangan hilangkan gelak tawa, karena dalam setiap peristiwa selalu ada yang bisa kita tertawakan bersama. Oleh karena itu, tertawalah sebelum tertawa itu dilarang.
surga, dalam kerendahan hati kami memohon pertolongan-Mu. Bimbinglah langkah kami agar mampu berbenah diri dan bangkit dari segala keterpurukan yang melanda negeri. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah salah dan dosa-dosa kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, bimbinglah kami untuk merawat kekayaan alam anugerah-Mu ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, lindungilah perjuangan kami, sehingga kami dalam berjuang diberi kekuatan, diberikan berkah dalam ridha-Mu, ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Mari bersama-sama mengembalikan kekudusan dalam hati dengan saling mengasihi. Gantikanlah amarah dengan kasih dan sukacita demi kedamaian sejati. Terpujilah Tuhan. Diberkatilah rakyat Indonesia dengan kesabaran yang seluas samudra. Setiap tindakan yang dilakukan dengan kasih sayang niscaya akan membuahkan kebahagiaan. Sabe sata bawantu sukitata. Mari wujudkan rasa syukur atas limpahan karunia Tuhan dengan kasih dan toleransi kepada sesama, sekaligus membentuk fondasi yang kuat untuk menjaga persatuan Indonesia. Wei Te Tung Tien. Om Swastiastu, Om Awiganamastu Namasidam. Saling menyayangi, merawat dan menjaga seluruh yang bernafas di muka bumi adalah bentuk bakti kita kepada Tuhan, sekaligus bentuk tanggung jawab kita kepada generasi mendatang. Om Santi, 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 Om. Malam ini, Kompas TV sebagai media independen dan terpercaya mengajak para hadirin yang ada di sini untuk ikut merajut asa bersama dengan seluruh keluarga besar Kompas TV yang ada di Indonesia. Mari kita angkat lilin yang ada di tangan kita, lilin yang kita pegang. Kita tunjukkan ini sebagai simbol harapan kita untuk Indonesia yang senantiasa selalu menjadi rumah kita. Masih di Harmoni Indonesia. Wow, ini luar biasa karena pada malam hari ini selain hiburan, selain perenungan juga akan ada apresiasi juga. Betul. Tapi saya akan mengupdate wawasan Rina Nose. Waduh, agak tegang nih kalau update wawasan. Yang gampang-gampang aja. Oke. Indonesia sekarang ini ada berapa provinsi? Berapa pulau? Provinsi. Provinsi. Yes. Kalau pulau terakhir sih banyak 30. 38 ya terakhir. Boleh juga ya. Kalau kamu lahir di mana? Saya lahir di Kasur. Loh, kok nggak ketemu? Saya juga loh. Loh kok bisa? Enggak, maksudnya daerah, lahir dari. Oh, di Jawa Barat. Jawa Barat asli? Asli. Oh, berarti Bapak Jawa Barat, Ibu asli?
Jawa Barat asli, maksudnya Bapak Jawa Barat, Ibu Jawa Barat. Jadi asli semuanya Jawa Barat gitu, Ca. Oh, sama berarti. Sama. Dengan orang Jawa Barat. Iya, gitu kirain kan. sama-sama Cak Lontong. Ini kita adu wawasan. Oke. Coba kamu paling jauh dan paling sering, paling banyak berkunjung di Indonesia kemana aja? Kalau saya bukan sombong. Saya hampir seluruh Indonesia sudah saya datangi. Seluruhnya udah didatangi, tapi ada provinsi yang belum Kecuali lima daerah lah ya. 5 daerah? Ya, daerah-daerah di Sumatera, daerah-daerah di Kalimantan, daerah-daerah di Sulawesi, Maluku dan Papua. Ya itu semua provinsi berarti belum, Cak? Ya rasanya saya di Jawa terus memang. Emang hidupnya di Jawa terus, Cak? Tapi saya pernah berkunjung di pelosok Indonesia. Ini jauh banget, Bapak Ibu, jauh banget. Saking jauhnya ini untuk membayangkan ya. Ini kalau kita tidak berangkat, ini 3 hari nggak bakal nyampe. Gimana kalimatnya kalau kita nggak berangkat? 3 hari pun nggak bakal nyampe. Ya, karena saking jauhnya. Kak, bukan jauh, emang nggak berangkat, Cak. Emang kita diem di tempat, Cak. Itu bukan karena, tapi saking jauhnya. Buktinya Jakarta, ini saya diem aja, di Jakarta. Ya, emang kita berarti udah di saking Jakarta. deket. Cak, capek deh, Cak, lama-lama bikin emosi, Cak Lontong deh. Dan ini membuktikan betapa beragamnya Indonesia Bapak Ibu. Nah, dan itu betul. setiap daerah akan memiliki peran penting untuk mendukung kemajuan Indonesia. Betul sekali. Dan ini juga nih, Cak, ini kalau boleh mau tebak-tebakan dikit, Cak. Kamu. Tahu nggak ada pulau Pulau? yang banyak pedagangnya di situ? Pedagang, pulau banyak pedagang. Sumatera, Bukan, Kalimantan, bukan. mana? Pulau Gadung. Oke, Cak. Pulau, Kurang lucu, Cak. Pulau Gadung. Iya, Cak. Banyak pedagang. Iya, Cak. Kamu nggak melihat di antara mereka itu ada saya nggak? Ini ada. Tapi memang berdasarkan apapun itu, Indonesia itu dibangun dengan rasa suka. Makanya banyak daerah yang menggunakan kata-kata suka. Misalnya. Suka bumi. Bagus. Ada suka makmur. Betul. Ada suka mulia. Ada suka jadi. Suka jadi, betul, di Bandung. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa? Kenapa bisa kita rukun dan damai? Karena atas dasar suka sama suka. Makanya namanya suka. Iya. Itulah makanya suka itu sangat menggema di Indonesia. Betul. Dasarnya adalah suka sama suka. Dan malam hari ini Bapak Ibu, Kompas TV kembali menghadirkan apresiasi kepada pemerintah daerah melalui apresiasi daerah peduli. Kita sambut Ihsan Sitorus dan Audrey Chandra. Selamat malam. Kemajuan Indonesia tidak bisa dilepaskan dari dukungan setiap daerah di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, Kompas TV memberikan apresiasi kepada sejumlah daerah yang secara konsisten peduli pada pengembangan berbagai sektor demi kemajuan bangsa. Momen pemberian apresiasi ini bukan sekadar pujian, tetapi juga pengakuan atas usaha, kerja keras dan dedikasi yang telah dilakukan untuk mencapai Indonesia Raya. Harapannya, apresiasi ini dapat menjadi suluh semangat bagi seluruh daerah di Indonesia. Apresiasi yang diberikan ini disusun berdasarkan amatan kerja jurnalistik Kompas TV di 31 jaringan biro di seluruh Indonesia. Dan tahun ini akan ada 7 kategori apresiasi yang akan diberikan. Apresiasi daerah peduli ketahanan pangan, apresiasi daerah peduli layanan kesehatan dan pemenuhan gizi anak, apresiasi daerah peduli iklim investasi, dan apresiasi daerah peduli inovasi ekonomi kreatif. Ya, ada juga apresiasi daerah peduli layanan publik dan keterbukaan informasi, apresiasi daerah peduli pengembangan UMKM dan potensi sumber daya lokal, apresiasi daerah peduli akses dan infrastruktur pendidikan. Baik, kategori pertama adalah apresiasi daerah peduli ketahanan pangan. Dan penerimanya adalah Provinsi Jawa Tengah.
Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, Inilah para penerima apresiasi daerah peduli ketahanan pangan. Kami mengundang Menteri Koordinator Pangan Bapak Zulkifli Hasan untuk memberikan piala apresiasi. Apresiasi ini diberikan kepada pemerintah daerah yang telah berkomitmen dalam mewujudkan sistem pangan yang tangguh, mendorong inovasi pertanian, serta memastikan distribusi pangan lokal yang adil dan merata. Kami persilahkan kepada Bapak Zulkifli Hasan untuk memberikan piala apresiasi kepada Provinsi Jawa Tengah. Provinsi Sulawesi Selatan. Dan Provinsi Kalimantan Selatan yang hari ini berhalangan hadir. Sekali lagi selamat kepada penerima apresiasi Bapak Zulkifli Hasan dan para penerima apresiasi. Kami persilahkan kembali ke tempat. Kategori berikutnya akan dibacakan oleh Tifal Solesa dan Valentina Sitorus. Kita sambut Tifal Solesa dan Valentina Sitorus. Selamat malam. Selamat malam. Untuk kategori selanjutnya kami akan membacakan apresiasi daerah peduli layanan kesehatan dan pemenuhan gizi anak. Dan penerimanya adalah Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Riau, Provinsi Sulawesi Utara. inilah para penerima apresiasi daerah peduli layanan kesehatan dan pemenuhan gizi anak. Kami mengundang Menteri Kesehatan Bapak Budi Gunadi Sadikin untuk memberikan piala apresiasi. Apresiasi ini diberikan kepada pemerintah daerah atas kinerjanya meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan masyarakat, serta kepedulian daerah dalam memenuhi kebutuhan gizi anak. Kami persilahkan kepada Bapak Budi Gunadi Sadikin untuk dapat memberikan piala apresiasi kepada Provinsi Kalimantan Tengah. Provinsi Maluku Utara. Provinsi Riau. Dan Provinsi Sulawesi Utara. Sekali lagi selamat kepada para penerima apresiasi, Bapak Budi Gunadi Sadikin dan para penerima apresiasi, kami silakan untuk kembali ke tempat. Hadirin sekalian, untuk kategori berikutnya kami akan membacakan apresiasi daerah peduli iklim investasi. Dan penerimanya adalah Provinsi Banten, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Sulawesi Tengah. Inilah para penerima apresiasi daerah peduli iklim investasi.
Kali ini kami mengundang Menteri Perindustrian Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita untuk menyerahkan piala apresiasi. Apresiasi ini diberikan kepada pemerintah daerah yang secara konsisten terus mendorong peningkatan investasi atau penanaman modal baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Kami persilakan kepada Bapak Agus Gumiwang memberikan piala apresiasi kepada Provinsi Banten. Berikutnya Provinsi DKI Jakarta. Kemudian untuk Provinsi Jawa Timur. Dan Provinsi Sulawesi Tengah. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada para penerima apresiasi, kepada Bapak Agus Gumiwang dan para penerima apresiasi kami persilahkan untuk kembali ke tempat. Hadirin sekalian, masih ada kategori lain dalam apresiasi daerah peduli. Kami akan segera kembali sebentar lagi, tetap di Harmonesia, Harmoni Indonesia. Kita sambut Edwin Chan dan Jihan Novita. Selamat malam. Kami akan membacakan penerima kategori apresiasi daerah peduli inovasi ekonomi kreatif. Dan apresiasi daerah peduli inovasi ekonomi kreatif diberikan kepada Kota Bogor, Kabupaten Blora, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Subang, Kota Surabaya, Kabupaten Wonosobo, Inilah para penerima apresiasi daerah peduli inovasi ekonomi kreatif. Begitu kami mengundang Menteri Ekonomi Kreatif, Kepala Badan Ekonomi Kreatif, Bapak Tengku Rifki Harsha untuk dapat memberikan piala apresiasi. Keenam daerah ini telah membuktikan bahwa dengan memanfaatkan kreativitas masyarakat, maka roda ekonomi, kemandirian, dan kesejahteraan daerah dapat terwujud. Kami persilakan kepada Bapak Rifki Harsha untuk dapat memberikan piala apresiasi kepada Kota Bogor. Kabupaten Blora. Kabupaten Kepulauan Mentawai. Kabupaten Subang. Kota Surabaya. Dan Kabupaten Wonosobo. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah dan selamat kepada penerima apresiasi. Bapak Rifki Harsha dan para penerima apresiasi kami persilakan untuk kembali ke tempat. Selanjutnya kami akan membacakan apresiasi daerah peduli layanan publik dan keterbukaan informasi. Dan penerimanya adalah Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Balangan,
Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Minahasa Utara, Kota Palu, Kabupaten Timur Tengah Utara, Inilah para penerima apresiasi daerah peduli, layanan publik dan keterbukaan informasi. Kami mengundang Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Ibu Rini Widiantini untuk memberikan piala apresiasi. Iya, ke-6 daerah ini telah secara aktif dan konsisten melakukan peningkatan pelayanan publik serta menerapkan transparansi dalam akses informasi publik di daerahnya. Kami persilakan kepada Ibu Rini Widiantini untuk memberikan piala apresiasi kepada Kabupaten Aceh Barat Daya. Selanjutnya, Kabupaten Balangan, Kabupaten Intan Jaya, berikutnya Kabupaten Minahasa Utara, Kota Palu, dan terakhir Kabupaten Timur Tengah Utara. Kita berikan tepuk tangan yang meriah dan sekali lagi selamat kepada para penerima apresiasi, kepada Ibu Rini Widiantini dan para penerima apresiasi. Kami persilahkan kembali ke tempat. Masih ada kategori berikutnya, Jihan. Kategori selanjutnya akan dibacakan oleh Elgin Fridianto dan Cindy Permadi. Kita sambut Elgin Fridianto dan Cindy Permadi. Selamat malam, berikutnya kami akan membacakan apresiasi daerah peduli pengembangan UMKM dan potensi sumber daya lokal. Berikut penerima apresiasi daerah peduli pengembangan UMKM dan potensi sumber daya lokal adalah Kabupaten Badung, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Batang, Kabupaten Bulungan, Kota Semarang, Kabupaten Situbondo, Dan inilah para penerima apresiasi daerah peduli pengembangan UMKM dan potensi sumber daya lokal. Kami mengundang Menteri Ekonomi Kreatif, Kepala Badan Ekonomi Kreatif Bapak Teguh Rifki Harsha untuk memberikan piala apresiasi. Apresiasi ini diberikan kepada daerah yang memiliki kepedulian lebih pada penguatan usaha mikro serta pemanfaatan sumber daya lokal yang berkelanjutan. Kami persilakan Bapak Teguh Rifki Harsha untuk memberikan piala apresiasi kepada Kabupaten Badung. Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Batang, Kabupaten Bulungan, Kota Semarang, dan Kabupaten Situbondo.
Baik, sekali lagi selamat kepada penerima apresiasi, kepada Bapak Teguh Rifki Harsya dan penerima apresiasi. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Baik, kita masuk ke kategori selanjutnya yaitu apresiasi daerah peduli akses dan infrastruktur pendidikan. Dan penerima apresiasi daerah peduli akses dan infrastruktur pendidikan adalah Kabupaten Goa, Kabupaten Jember, Kota Manado, Kota Malang, Kota Samarinda, Kota Singkawang. Inilah para penerima apresiasi daerah peduli akses dan infrastruktur pendidikan. Kami mengundang Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Bapak Abdul Muti untuk memberikan piala apresiasi. Apresiasi ini diberikan kepada daerah yang berkomitmen mendukung proses belajar mengajar melalui pengembangan fasilitas, sarana dan prasarana pendidikan yang memadai demi pendidikan yang berkualitas. Kami persilakan kepada Bapak Abdul Muti untuk dapat memberikan piala apresiasi kepada Kabupaten Goa, Kabupaten Jember, Kota Manado, Kota Malang, Kota Samarinda, dan Kota Singkawang. Sekali lagi selamat kepada seluruh penerima, kepada Bapak Abdul Muti dan para penerima apresiasi. Kami persilakan kembali ke tempat. Dan juaranya adalah Rian Adriandi. Lebih dari 1 dekade, stand up comedy Indonesia Kompas TV telah menjelma menjadi rumah bagi puluhan komika nasional. Pamungkas. Juara stand up comedy Indonesia season 3 adalah Babe. Juara stand up comedy Indonesia season 4 David Nurbianto. Juara stand up comedy Indonesia season 5 adalah Riga. Indra Jagas. Juara stand up comedy Indonesia season 7 Magical in 7 adalah Ridwan Reben. Kehadiran Suci menjadi bukti nyata. Kompetisi ini memberikan wadah besar untuk seluruh komika dari berbagai daerah di Indonesia untuk berkembang di industri hiburan tanah air. Rio Duma Tubun. Stand Up Comedy Indonesia. Let's make laugh. Disiarkan langsung dari Tribrata, Jakarta. Selamat datang di audisi Stand Up Comedy Indonesia Season 12. Dan inilah host kita pada malam hari ini.
Hifzi, dan Ate. Selamat malam semuanya. Stand Up Comedy Indonesia. Let's make love. Boleh minta tepuk tangannya dong. Selamat itu malam dia. buat pemirsa yang ada di rumah dan Ya. juga tentunya bapak-bapak, ibu-ibu yang datang ke sini juga di Tribrata. Itu dia, rame banget bapak-bapak ibu-ibu dan juga banyak menteri-menteri kita ya hari Iya, ini ya. terima kasih Bapak. Di tengah kesibukannya bisa hadir di sini. Betul sih. Dan kelihatan banget ini bapak-bapak, ibu-ibu, menteri di sini senyumnya itu pada lebar banget ya. Happy dia. Happy. Happy mereka sih. Kenapa sih kok happy banget? Gak di reshuffle soalnya. Kabur. Kita takut ya kabur ya. Tapi kan happy, bagus. Tapi kan happy banget. Iya. Karena kan kita udah datang di acara Stand Up Comedy Indonesia. Iya, jadi- Tadi ada juga ada Pak Zulhas loh, tapi Iya, udah Pak Zulhas beliau hadir. Sudah ini katanya ya. Sudah pulang ya Pak Zulhas pulang, ya? Aduh. Wah padahal kita pengen menyapa ya. Kita pengen kenalan nih sama Pak Ah. Zulhas. Karena kita berdua juga dari Lampung ya Bang Ate Iya, ya. kita adalah putra daerah Lampung Betul. loh. Mau minta backingan sama Pak Zulhas padahal. Siapa tahu bisa diangkat jadi kader ya. Ah bener. Saya juga bisa lah pirang-pirangin rambut. Saya juga bisa ngelawak-ngelawak tipis lah ya. Tapi yang kita berdua nggak bisa itu apa? Itu joget. Bercanda. Takut banget ini. Oke lah, nggak boleh bercanda yang Oke. itu katanya ya. Iya, kita juga, wah ini banyak banget kehadiran luar biasa nih orang-orang hebat di sini ya. Betul sih, apalagi Ate happy banget hari ini. Kenapa tuh? Karena digadang-gadang sebagai calon host Suci 12. Oh iya. Kalau Regen sibuk bisa. Iya. Kalau Rispo sibuk, tapi kalau host Suci tuh harus numbuhin rambut. Harus? Iya, jenggot. Oh gitu, bewok ya? Iya. Oh yaudahlah, kalau numbuhin bewok mah gampang. Iya, yang susah apa? Yang susah numbuhin kepercayaan masyarakat. Waduh. Enggak lah. Lu enggak kabur lah. mulu. Saya takut kan Bapak yang biasa ngerosting ya. Saya diajak-ajak nih takut Gak juga apa-apa, ya. ini kan Ya, biar aman seru lah, aja keren gitu. ya. Masih Oke. aman ya Pak ya? Aman ya Pak ya? Aman Bu aman ya, alhamdulillah. aman. Karena hari ini kan stand up comedy, Betul. kita gak boleh tegang-tegang. Ini bakalan banyak banget penerus-penerus komedian Indonesia. Ya, dan kita juga bersyukur banget karena stand up komedi Indonesia ini banyak melahirkan komika-komika yang hebat dan berkarir di industri entertainment di Indonesia. Alhamdulillah. Kayak Bang Ate sekarang, Apa wah tuh? sibuk banget. Sibuk ngapain itu? Pagi di TV lain, ya kan? Siang di TV lain. Ini sehari Bapak Ibu penghasilannya bisa Apa? sejuta kayaknya. Kecil banget Oh, ya, berarti ya. kecil. Semua pokoknya warawiri lah di TV Ya. biar kita bisa bangun karir. Ya, amin. Biar bisa memajukan perekonomian keluarga. Ya. Tapi kan emang kita nggak pernah lupa yang namanya Suci. Benar. Karena ini tempat lahirnya Ate nih. Benar. Tapi kan yang lahirin bukannya ibunya Bang Iya, Ate. maksudnya ngelahirin sebagai stand up comedian Oh sih. iya, banyak banget di sini. Suci ini melahirkan yang hebat-hebat ya, sutradara, pemain film. Itu dia, semua lini diembat sama stand up comedian sekarang. Betul. Tapi ada juga Mang Obet. Siapa? Ya sekarang dia dagang burung. Iya Ya kan? hebat juga lah, Iya, kan entrepreneur. Iya benar. Hebat. Tapi Ya, kan contoh yang lain juga ada ya. Iya maksudnya boleh ya. dong, tapi Mang Obet juga biar dikenang dia ya. Itu dia. Tapi mau nanya dulu ke Ya. bapak di depan, ibu-ibu depan. Pada nonton Suci Pak? Nonton ya? Pada nonton Suci nggak Pak stand up comedy Indonesia? Yang tadi tayangan itu yang juara-juara itu kan sekarang artis-artis. Ya. Udah industri banget loh mereka Pak ya. Semoga nanti kalau Bapak udah nonton, Bapak nonton komedi-komedi nggak tersinggung lagi sama Iya komedi-komedi yang dong. roasting. Ada siapa nih? Apa? Dia Ada. ngomong apa? Aku lapar. Ngapain dia masuk kalau cuma aku lapar? Ada breaking news. Oh ada breaking news? Yo Oke kalau gitu kita saksikan dulu, ini dia breaking news. Ini dia. Berjumpa lagi dengan saya Rina Nose di Breaking News. Pemirsa, sebuah informasi menggemparkan media sosial. Monumen Nasional atau Monas dikabarkan akan dipindahkan ke sebuah lokasi yang masih dirahasiakan. Akan segera hilang dari kawasan Medan Merdeka. Ikon kota Jakarta ini dikabarkan akan dipindahkan untuk dijadikan aset negara. Nah, jadi pindah. Gimana ceritanya diangkat pakai helikopter? Dadah. Dadah.
Untuk mengkonfirmasi berita tersebut, kita sudah terhubung bersama jurnalis magang Liz Hartono yang sekarang entah berada di mana. Halo, Liz. Halo, Saudara Liz. Halo, Rina. Gambar saya bisa digedein kali. Nih, mohon maaf kenapa saya jadi yang kalingan, bisa digeser nggak, geser-geser? Gini? Lah, bukan orangnya, semuanya dong. Jangan orangnya doang. Kurang jelas nih. Ini cukup. Terima kasih. Oke, ya sudah pas. Oke, baik, silahkan sekarang Anda laporkan keadaan di sana. Baik pemirsa, walaupun keadaan Anda mungkin kurang baik, di sini dapat saya laporkan. Sebenarnya di sana juga dapat sih. Baik, selamat malam Rina. Saya sudah berada di Monas untuk melaporkan bahwa informasi tentang Monas yang akan dipindah adalah hoax. Kenapa hoax? Karena seperti yang Anda lihat secara langsung di belakang saya ini, Monas masih tetap di Jakarta dan di tempatnya. Tidak bisa dipindah, apalagi menggunakan pesawat khusus. Karena pemindahan Monas dan lain-lain akan dilaksanakan dengan cara seksama dan tidak dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 11 September 2025. Oke, Saudara Liz, berarti Monas masih ada ya? Oh masih, Monas ada, Istana ada, Harmoni ada, itu Kikil ada, tulang muda, otak, ayam ada, masih lengkap nih kayaknya, masih lengkap. Bentar, ini Anda lagi ada di mana sebenarnya? Oh, saya berada di kawasan Monas, tepatnya di depan Shop Kaki Kambing 14 Bersaudara. Maaf pemirsa, ternyata berita ini tidak penting, jadi kita tunda dulu karena ternyata ada berita yang jauh lebih penting. Dan ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk tetap teliti dan kritis dalam menerima sebuah informasi. Jangan mudah terperdaya sebuah informasi yang belum jelas kebenarannya. Pastikan untuk selalu menyaksikan televisi sebagai sumber informasi yang terpercaya dan terverifikasi. Saya Rina Nose. Saya Liz Hartono. Oke, ya sampai jumpa di breaking news selanjutnya. Itu dia sih. Bahaya ya sekarang Breaking hoax news. ya. Iya. Hoax tuh bahaya banget Bang Ate. Lo punya tips nggak untuk masyarakat Indonesia agar terhindar dari hoax? Oh tentu dong, saya selalu memiliki tips-tips biar kita terhindar dari hoax. Hoax. Yang pertama itu kita harus cek dulu karena kalau nggak dicek bisa jadi cekcok. Nah, Kalau ya nggak kan? cek jadi cekcok. Cekcok. Asai. Terus juga kita harus menerapkan yang namanya 5S. Apa itu? Sering-sering saring sebelum sharing. Nah, Sering-sering saring sebelum sharing. Kemudian? Ada juga 6S. Apa lagi? Semakin sering-sering saring sebelum sharing. Oke, tambah semakinnya berarti. Ada semakinnya. 30S ada 30S. Kebanyakan kalau itu, iya. Kan kayak Panjang banget. kayak Durasinya habis nanti. 7S. 7S ada. Sebaiknya semakin sering-sering saring sebelum sharing. Nah. Keren juga ya, ada Keren S-nya ada 3 ya. Ada 8S lagi nggak ada? Nggak, sama aja isinya begitu. Paling semakinnya 2 kali paling nanti. Takut dingin ya, takut dingin Iya, ya. iya. Dan kita juga tuh harus bisa bedain mana yang AI dan juga yang real. Bedanya apa AI sama real? Kalau AI itu kan hurufnya AI. Ya. Nah AI itu dia nggak pakai loreng. Kalau pakai loreng? Kalau pakai loreng AD namanya. Iya. AU? Kalau AU pakai biru biasanya. Oh iya benar. Kalau AI itu susah tuh terdeteksi karena nggak pakai seragam. Iya. AI yang bagusnya cuma I love you. Nah, itu bagus love itu you. I love you. Gitu aja ya. Iya, iya, iya. Komedi aman, asoy. Komedi aman. Komedi aman. Tapi kita ini enggak cuma nge-host doang kan kerjaannya. Benar. Karena kita nanti akan menampilkan komika-komika luar biasa di atas panggung ini spesial nih di Harmonesia. Dan malam ini juga Bang Ate, kita untuk menilai komika-komika yang tampil akan ada juri. Pasti dong, dinilai harus dinilai. Dan jurinya kita datangkan langsung dari luar negeri kita. Oh iya. Ada Kevin Hart, ada Dave Chappelle. Mahal tuh rate-nya.
Enggak, ini dari dalam negeri aja. Karena kita harus cinta lokal. Dan ini legend Indonesia. Betul. Nah itu dia. Langsung aja kita panggil juri yang pertama. Ini dia, beri tepuk tangan juri pertama kita, Ca Lontong. Halo Calontong. Kita sambut juga juri yang kedua. Dia ini adalah cantik, nyentrik, dan jago sekali menirukan orang-orang ya. Langsung saja kita sambut, ini dia Rina Nose. Wow. Ini dia. Nggak usah niruin cepot, nggak usah. Niruin cepot. Bagus, Cepot. Calontong, Terina, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Bagaimana kabar saya? Gimana kabar kalian? Ya kalau saya lihat kabar kalian dengan baik-baik. Iya. Kalian tahu kabar saya nggak? Mau. Kabarnya apa? Baik. Baik, alhamdulillah. Baik. Kita di sini akan menjadi juri. Ya. Tugas juri adalah menilai. Betul. Menilai itu adalah mentransfer sebuah penampilan menjadi angka. Betul. Iya. Jadi angka-angka itu akan kita rangkum, kita pilih. Nanti yang terbaik adalah poin angka yang terbanyak. Jadi prinsipnya seperti itu. Ca, mendingan jelasinnya lewat WhatsApp aja. Gimana? Panjang ya Terina. Panjangan nih. Tapi udah pada siap untuk menilai komika-komika yang akan tampil? Udah pasti kita nggak siap. Terina dengar ini habis syuting Gadis Kretek ya? Gadis Kretek abal-abal. Iya. Oke, boleh kita persilakan buat Calontong dan juga Terina. Terima kasih. Kursi panas yang akan menilai komika-komika yang akan tampil di malam hari ini. Ini bakal seru banget ya Zia. Ya. Karena 3 komik ini yang bakal tampil sudah menyiapkan materi-materi andalan mereka. Betul. Yang pertama dia adalah komika asal Palembang, Sumatera Selatan. Dan dia juga mempunyai persona atau kepribadian itu yang sombong. Nice. Dan banyak makan. Kita sambut, ini dia Aldo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Kompas TV, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ronaldo. Saya seperti ini bukan rumah gadang ya, bapak-bapak, mentang saya gede ya. Nama saya Muhammad Ronaldo dan saya adalah juara 3 Suci 11. Dan saya di kesempatan kali ini mau berterima kasih kepada Kompas TV karena Kompas TV telah mengubah banyak sekali hidup komika di Indonesia. Tepuk tangan untuk Kompas TV sekali lagi. Jujur-jujuran aja Pak, saya itu stand up udah belasan tahun. Awal-awal saya stand up, orang tua saya selalu bilang, berhentilah stand up, carilah kerjaan yang benar, gak pernah saya dengerin. Sekarang lihat saya, menyesal Pak. Memang harus dengerin orang tua ternyata ya. Juara 3 doang, ternyata juara 3 gak terlalu berubah hidupnya Pak. Emang harus juara 1 ternyata. Dan ini tepat banget ngomongin harmonis. Kenapa aku merasa susah banget pas di final kemarin aku kalah adalah karena dibandingkan peserta-peserta suci yang lain, aku satu-satunya komika yang berasal dari keluarga harmonis Palembang. Karena punya keluarga harmonis tuh gak bisa lucu Pak, bener dah. Yang lain tuh cerita masalah keluarganya aku gak bisa. Aku tuh udah sering banget nanya ke mamaku, "Mah kita ini punya masalah keluarga gak sih?" Gak ada. "Mah kita ini punya masalah keluarga gak sih?" Gak ada. "Mah kita ini punya masalah keluarga gak sih?" Sekali lagi kau tanya, ada nih kita masalah keluarga. Oh ya. Akhirnya aku tahu ternyata masalah keluargaku adalah mamaku sendiri Bang. Ternyata. Karena mamaku nih orang Palembang yang setiap hari kerjaannya marah. Marah mulu. Anduk lupa dijemur marah. Pulang telat marah. Bahkan mamaku orang Palembang ini pernah marah cuman karena dia keseringan marah Pak. Siang-siang dia lagi marah-marah, dia ngomong ke kami semua, "Gara-gara kalian semua nih aku marah terus kan," katanya. "Ya makanya jangan marah gitu maksudku." Gitu aja lah keseharian kami ini. Dan aku kasih tahu aja Pak ya, orang Palembang itu kalau dia mau marah itu punya ancaman spesial Pak. Mama aku nih di rumah kalau mau marah dia selalu bilang dulu ke anaknya, "Apa mau nunggu mama marah?" katanya. Selalu bilang gitu. Yang nyebelin adalah mamaku tuh sok-sokan bilang gitu seolah-olah kayak dia belum marah gitu Pak. Padahal dari mukanya kita semua tahu dia udah marah.
Karena mama aku tuh ngomong gitu tuh sambil tegang gitu, kayak apa mau nunggu mama marah gitu. Bukan yang nyantai gitu kayak apa mau nunggu mama marah gitu. Enggak begitu, tegang gitu. Dan kalau mamaku udah marah, yang bisa kuandalkan cuman bapakku, Pak. Bapak-bapak Palembang. Kenapa? Karena aku akhirnya pertama kali ngelihat bagaimana murkanya ayahku mengalahkan murkanya ibuku sendiri, Pak. Kejadiannya waktu itu adalah kolam ikan lupa dikasih makan. Itu kejadian besar ya. Bapakku lagi nyore di teras sambil ngopi. Tiba-tiba mamaku keluar marah-marah. Papa, kolam ikan lupa dikasih makan. Emang gitu dia marahnya, emang agak gonggong memang. Bapakku gak terima. Digebraknya meja, Pak. Brak, mama, maaf. Masih maaf juga ternyata. Dan disitulah Pak, aku ngeliat bapakku tuh ternyata bisa marah juga gitu. Karena di situ dia bilang, mama, cuman karena kolam ikan lupa dikasih makan, kau marah-marah denganku. Ingat ya, di rumah ini aku kepala rumah tangganya. Dia ngomong gitu sambil ngasih makan ikan memang Pak. Tapi waktu saya lihat tetap keren bapakku. Melihat bapakku sering banget dimarahin sama mamaku Pak. Aku tuh sampai di titik nanya langsung ke papaku gitu. Pak, kenapa sih papa masih bertahan sama mama? Di saat itu aku dapat jawabannya Pak. Karena bapak aku langsung menepuk pundakku dan dia bilang, namanya juga udah terlanjur. Nama saya Aldo, terima kasih semuanya. Itu dia penampilan dari Aldo. Kemudian peserta selanjutnya. Iya Bang Ate. Ini komika asal Samarinda yang sudah 13 tahun stand up tapi tetap nganggur. Kita sambut Rizky Prasetya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Rizky Prasetya dan saya dari Samarinda. Baru setahun merantau di Jakarta, jujur masih shock culture. Masih biasa, badan belum biasa di jalan karena apa ya, berisik jalan di sini ya. Klakson semua isinya. Teta-tetot, teta-tetot, teta-tetot. Dan gak bisa diapa-apain gitu. Didiemin kuping sakit, mau dipasang lagu, lagunya ke remix. Kiri klakson, kanan klakson, depan klakson, belakang klakson. Aku di tengah-tengah yang diam aja jadi ngerasa bersalah. Apa aku diklaksonin gara-gara enggak mencet klakson kali ya? Karena gini, klakson itu fungsinya di kota saya dipakai cuma untuk nyapa orang doang. Makanya pertama kali saya kesini isinya teta-tetot, teta-tetot. Saya pikir, ih akrab ya orang-orang sini ya. Banyak relasinya ya. Makanya sekarang saya kalau berkendara, mau jalan macet, mau jalan sepi, yang penting klakson. Biar apa? Biar guyup. Sesuai semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi tetap satu. Semboyan ini nggak cuma bisa dipakai untuk kehidupan, di berkendara juga. Berbeda-beda kendaraannya, tujuannya tetap satu. Prinsip ini saya pakai kalau jam 4 sore lewat jalan TB Simatupang. Baru itu saya lihat ada jalan yang macet udah jadi lifestyle. Mobil diam udah jadi gaya hidup di situ. Kan kasihan pengendaranya jadi mati gaya. Tapi saya malam ini mengucapkan kalau terima kasih untuk Kompas TV, selamat ulang tahun untuk Kompas TV gitu. Selamat ulang tahun Kompas TV ke-14. Karena tanpa Kompas TV saya ini apalah. Saya ini juara 1 Suci 11. Karena ada Kompas TV. Merubah hidup saya banyak. Karena saya ini umur 29 tahun dan pengangguran. Dari kecil saya sudah menganggur, ini hitungannya dari bayi udah pensiun saya. Padahal saya udah nyari kerja itu udah setengah mati. Nih saya udah nyebar CV, 75 CV saya sebar di Samarinda dan cuman sampai satpam. Jadi udah bawa CV siap lamar titik satpam, bawa CV siap lamar titik satpam, bawa CV siap titip lamar satpam. Yang jadi masalah ketika CV kita di satpam, satpamnya selalu bilang, "Dek, tuh kan kontak WhatsApp nanti dihubungin gak?" Dihubungin gak? Bohong. Yang ada malah mama aku yang ngubungin, "Kapan kerja, Dek?"
Dan selalu saya jawab nanti tunggu satpam. Karena untuk apa? Saya punya kontak WhatsApp satpam sebanyak 75 biji coba. Akhirnya semua satpam tersebut saya buatkan grup. Namanya Satpam Samarinda. Terus di dalam saya nanya, ada yang resign gak nih? Saya Rizky, terima kasih. Rizky Prasetya membahas tentang pengangguran ya Ki ya. Ih, bohong Rizky. Bohong. Orang banyak lapangan kerja ya Bapak Ibu ya. Banyak ya Pak ya. Ada 19 juta katanya ya. Iya Pak ya. Oh itu lapangan padel. Oh iya, sorry maaf lupa. Yang nganggur ternyata itu Rizky doang. Iya, yang lain mah pada kerja, Rizky doang yang alhamdulillah. nganggur. Ya. Aduh, agak serem ya. bahaya. Maaf ya Bu ya. Bu Rosi aman Bu ya. Aman ya Bu ya. Ibu Rosi. Bu Rosi yang deg-degan. Bu Rosi ya. yang deg-degan itu. Oke, kita akan sambut komika yang berikutnya. Komika yang berikutnya ini adalah dia itu agak apa ya, personanya itu aneh. Aneh Bu. Ya, pikirannya itu di luar nalar. Itu dia. Tapi dia ini juara dia. Di Suci 11 juara keberapa dia? 2. Juara kedua. Langsung 2. saja kita sambut. Ini dia Firza Logika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, apa yang kalian lihat sekarang adalah bentuk nyata dari Bhinneka Tunggal Ika. Karena jujuran aja, saya terlahir dari orang tua yang bapak saya itu orang Palembang. Yang mana kita tahu orang Palembang tuh putih, bersih, kayak Aldo tadi lah. Nah ibu saya orang Cina. Kok bisa saya kayak orang Tegal pada umumnya sih? Kok bisa ya? Gimana ya? Harusnya kan muka gue tuh mirip kayak Ko Ernest gitu. Atau minimal Tom Lembong lah. Pokoknya kayak begitulah harusnya ya. Kok bisa kayak begini ya? Bahkan sumpah Pak, saya ini pernah makan warteg. Saya mau bayar nih, Bu. Saya pakai sayur, pakai tempe, berapa? Kata ibunya gini, gak usah bayar Mas. Soalnya Mas mukanya mirip guru IPA saya. Kata gitu. Emang saya makan bawa tengkorak sih, tapi kan maksudnya bukan guru saya. Bahkan yang lebih bikin sakit hati lagi adalah adik saya semua masih ada sipit-sipitnya loh. Saya nggak ada. Dari nama aja udah beda. Nama adik saya itu ada Novi Ramadanti Hasan, ada Nova Rizkia Hasan dan Jaya Pragesa Hasan. Sedangkan nama saya Muhammad Firza Alamsah. Mana Hasannya? Setelah gue tanya nih, Pak, Hasan tuh apa maksudnya? Oh Hasan itu nama kakek kita. Terus Alamsah ini apa nih? Kata dia nama gubernur Lampung. Apa urusannya sama gubernur Lampung nih? Apa yang terjadi di malam itu kayak sampai ada gubernur Lampung ya? Sampai gue validasi lagi, Pak bener ini. Udah gede nih, gue validasi lagi, Pak bener ini. Alamsah dari gubernur Lampung, kata dia enggak. Tapi ada menteri yang zaman dulu orang Lampung. Lah Gajah juga ada yang dari Lampung ya, nggak harus menteri kan. Sakit hati saya. Cuman walaupun saya berbeda, alhamdulillah rezeki saya berbeda juga sama adik-adik saya. Saya menang Suci juara 2, alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya sih biasa aja, istri saya yang sekarang star syndrome. Kacau Pak, tiap hari paket datang mulu Pak. Saya pernah ngegepin istri saya beli softland, ada 8. Nah, hari aja ada 7. Ini gimana makainya? Berarti ada 1 hari ditumpuk 2, kayaknya ya. Walaupun star syndrome gitu gak apa-apa dah, yang penting dia jadi tambah romantis. Kacau Bu Puan, romantis istri saya. Nih saya pulang aja nih, ngetok pintu sekali, tok dia langsung bah gitu. Terima kasih Firza Logika. Firza Logika. Firza Logika. Itu beneran ada keturunan Cina ya? Benar. Beneran gak bohong ya? Soalnya kan terkena bohong. Iya dia suka bohong nih Bapak Ibu soalnya stand up-nya. Oh kayaknya HP-nya doang kali itu ya. HP-nya doang ya. HP-nya doang kali. Oh benar ya berarti ya.
Tapi kita panggil dulu peserta kita sambut juga, boleh tepuk tangan sekali lagi buat Firza Logika. Aldo dan juga Rizky Prasetya untuk kita nilai dan dikomentari oleh para juri kita. Nah ini dia. Oke, kita sudah kehadiran peserta-pesertanya. Kami persilakan untuk para juri memberikan penilaian dan juga komentar untuk ketiga peserta. Saya dulu ya. Iya boleh. Atau kamu belakangan? Iya udah. Sama Saya aja, dulu Cak. atau Sama kamu aja, dulu? saya dulu. Kalau kamu Atau belakangan kamu berarti- dulu kalau iya. mau kayak gitu, Cak. Iya. Udah saya putuskan saya dulu. Nah, Ya ya udah. udah. Dari Nggak awal usah aja nanya mending kalau gitu. gitu. Kalau saya Statement. menilai, Anda ini semua kemampuannya itu hampir seimbang. Cuma rata-rata tadi saya lihat ada hal yang kurang dan tiga-tiganya ada. Jadi penguasaan lagu Anda saya kira tidak maksimal. Bagaimana, Cak? Penguasaan apa, Cak? Penguasaan lagu. Tadi dia stand up, Cak. Nah makanya saya dengar nggak ada lagu-lagunya sama sekali. Otomatis ini Memang nggak ada lagunya, Cak. Oh, Cak nggak pakai? pasti suka lagu yang nyebelin ya? Apa itu? Nah, lagu-laguan lo. Tapi ini tantangan buat juri untuk menentukan kalau kualitasnya seperti ini. Untuk menentukan juara 1, 2, 3 agak susah. Jadi mungkin harapan aja ya. Oh, harapan. Juara harapan. Ya kan harus ada. Tetap harusnya ada juara itu. satu, Ada, Cak. 2, 3. Saya Kalau kira semua harapan. nanti kalau saya lebih akan menentukan siapa yang menjadi juara 2 itu lebih penting daripada juara 1 atau juara 3. Kenapa, Cak? Kok juara 2 yang dicari? Karena untuk menjadi juara 2 itu jauh lebih susah. Oh. Karena kalau juara 2 dia terlalu semangat, terlalu lucu, jadinya juara 1. Juara 1. Oh iya benar. Iya. Kalau mau kalau dia terlalu ngerem, ngerem, nggak maksimal, jadi juara 3. Benar. Jadi lebih susah jadi juara 2 daripada pas ya, juara Cak, ya? 1. yang di tengah-tengah untuk pas susah. Itu kita harus menghargai sebuah proses. loh. Ya. Iya. Kalau dari Rina sendiri bagaimana? Kalau dari saya udah tinggal menilai aja. Karena komentarnya tadi udah. Oke. Oh. Ini saya udah punya penilaian. Duh, ini bukan buat padel. Bukan. Itu juga kalau itu olahraga pingpong. Memang mirip. Tapi ini kan buat penilaian, Cak. Di sini Oke. ada kondusif, ada waspada, sama dan ada Aman. aman. Oke, kita sebutin nama langsung ini aja kali ya penilaiannya ya. Penilaian ya. Yang pertama. yang pertama Untuk Aldo. Apa Aldo. kira-kira yang didapatkan? Kondusif Dan aman. Alasannya, Cak. Artinya Aldo ini gambaran situasi yang kondusif dan aman. Amin. Teh, Kondusif. setuju Teh dengan itu Teh? Iya. Jadi kondusif ini ada singkatannya. Apa itu? A. Enggak ada A-nya, Cak. Enggak ada. Ini Kan saya tadi kondusif. aman. Iya, Itu kan ini Tadi lagi kan yang yang kondusif. kondusif, Cak. Jangan yang amannya, Cak. Iya. Silakan. Kondusif singkatannya kontrol. Kontrol. Duduk, Duduk, shift. sip. Oh. Jadi kontrol duduknya sip. Iya. Wah, sederhana banget ya. Oke, yang Untuk kedua Aldo. silakan untuk Rizky Prasetya. Kira-kira akan mendapatkan kata-kata apa? Agak berat ini, agak sulit. Wah, agak sulit nih ya. Menentukannya agak sulit dia. Kenapa Teh? Itu kenapa Teh? Lagi mikir ceritanya. mikirnya gitu. Biar kelihatan mikir. Iya. Untuk Rizky? Cak, kita Iya. mulai jadi main catur. Yaudah kamu pilih satu. Terina, Ini untuk Rizky Prasetya. Rizky. Yang tengah. Boleh Riz- agak cepat, Cak, karena kasihan ini si Firza itu kancingnya udah mau putus. Iya, dia Iya. dia lagi hamil tua mau bukaan Iya. 8. Iya. Dia tak tahan dari tadi. Iya. Silakan untuk Rizky Prasetya, silakan. Aman dua-duanya. Kalau gitu kita Aman. langsung lanjut aja. Untuk Firza Logika. Untuk Firza. Waspada. Firza jatuh. Ada Firza. Waspada. Waspada kancingnya ya. Waspada dua-duanya. Oke. Kenapa tuh Cak, Teh Rina untuk Firza waspada? Kalau untuk Firza, tadi kan keluarganya juga ada campuran tapi juga nggak dipercaya. Jadi kamu sebenarnya pengen mengharumkan nama keluarga juga kan? Ya. Was. Jadi mendingan. Was singkatan. Nggak ada, jangan semua, Cak. Jangan semua singkatan. Saya kira. Jadi saran saya kamu sering-sering nelen deodoran. Nah, Untuk boleh ya. mengharumkan nama keluarga. Mohon Oke, maaf. benar. Iya. Itu bukan mengharumkan nama keluarga, Tapi tapi apa tuh, akan Cak? justru mengharumkan namamu di alam sana. Terima kasih buat Cak Deodoran. Lontong dan juga Terina untuk komentar-komentarnya. Kita langsung putuskan Langsung saja. saja kita putuskan siapa di antara ketiga komika ini yang akan menjadi juara. Setelah diskusi yang mendalam,
Dan juga kita sempat ngopi berkali-kali tadi ya. Akhirnya kita asam lambung. Enggak ya? Kami putuskan. Cek. Ini audio, ini kayak suara siapa itu ya? Kita lanjut aja deh ya. Kami putuskan. Kayak kenal suaranya. Kayak suara siapa gitu. Cek. Oke, sekali lagi ya. Kami putuskan. Cek. Mas lagi syuting mas. Cek. Ya udah deh kalau gitu ya. Kami putuskan